supaya kita ini termasuk orang-orang yang oleh Allah ditolong, bisa satu selalu mendapat petunjuk Allah, hidayah. Yang kedua, kita diberikan kemudahan jadi ahli takwa. Dan yang ketiga, uh, wal afafa, hidup yang lebih terpelihara, terjaga. Dan yang keempat, kita termasuk orang yang ghina. Ghina itu yang pahami adalah yang hatinya kaya sehingga tidak berharap dari makhluk selain berharap dari Allah. Kenapa kita harus terus-menerus petunjuk kepada Allah? Karena yang paling tahu segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu atas segala-galanya selain Allah yang Maha Tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha Tahu, kalian tidak tahu. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus meminta kepada Allah agar kita ini ditunjuki, diberikan petunjuk agar bisa mengerti bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata, bagaimana kita mengambil keputusan. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini penting sekali. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Maka kalau kita mau mengambil keputusan, ya jangan pernah kita tinggalkan istiqoroh. Nah, istiqoroh ini adalah salah satu adab yang sangat penting, bahwa kita ini betul-betul mengharapkan pilihan terbaik menurut Allah. Kalau secara syariat dengan manusia kita musyawarah, tapi tetap kita andalkan istiqoroh. Allah tahu ya, Allah tahu kita bersujud, Allah tahu yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita cemaskan. Allah Maha tahu. Dan sebelum kita berdoa, Allah juga sudah tahu apa yang akan kita minta. Jadi jangan risau. Dan bagaimana istiqoroh itu, apakah lewat mimpi? Begini, Allah yang maha menyaksikan, mendengarkan segala-galanya, mengetahui segala-galanya, mengetahui bagaimana kita di dalam memahami petunjuk Allah yang terbaik, ya. Ya, apakah harus dalam mimpi? Ya, tidak harus mimpi. Yang jelas nanti akan bergerak ke arah takdir yang Allah takdirkan terbaik, dan kita bisa merasa nyaman, lebih tenang ya. Hati kita tenang di dalam menyikapi takdir tersebut. Tidak riweh, tidak ribet, tidak hati kita menjadi lebih regreg lah dalam bahasa Sunda itu. Artinya lebih bulat, lebih nyaman, lebih puas, dan semua akan mengarah ke sana. Demikian pula tidak hanya dalam mengambil keputusan, dalam pilihan-pilihan kita harus minta petunjuk, termasuk dalam bicara. Karena kalau kita bicara dan tidak dapat petunjuk dari Allah, kecenderungan bicara kita tuh jadi sekenanya, sekepikirnya, seenaknya. Tapi kalau ditunjuki oleh Allah, insya Allah walaupun kata-kata kita sedikit, sederhana, tapi kalau Allah memberikan petunjuknya, ya Masya Allah, kita akan bicaranya baik. Dalam mengambil sikap, keputusan, pilihan, apalagi dalam mengarungi hidup ini, kita ingin terus-menerus petunjuk. Sekarang Allah menciptakan Google Map, Waze, yang menjadi sarana kita menjadi lebih mudah. Nah, itu semua berisi petunjuk. Bagaimana belok kiri, belok kanan, sekian kilometer lagi, kecepatannya berapa. Ini makin detail petunjuknya, maka makin mudah kita menjalankan kendaraan menuju tempat yang kita tuju. Nah, dalam hidup ini juga begitu. Kalau kita betul-betul terus meminta kepada Allah,
petunjuk, maka ini adalah rezeki yang sangat besar karena kita akan terus dibimbing oleh Allah harus bagaimana, harus kemana, ketemu dengan siapa, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, keputusan apa, karena hanya Allah yang maha tahu. Allahumma inni as'alukal huda. Itu doa yang sangat penting. Ya Allah, hamba mohon kepadamu petunjukmu. Kalau dalam sholat jelas kita sholat ya. Rabbik firli warhamni wajburni warfani wajibni wahdini. Kemudian apa lagi? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Ketakwaan. Ini takwa itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ketakwaan ini adalah nikmat yang tidak ada bandingannya, karena tanpa petunjuk kita tidak bisa jadi takwa. Buah dari petunjuk yang diamalkan adalah ketakwaan. Orang bertakwa itu artinya orang yang sangat dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Orang yang takwa, orang yang paling tinggi derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Orang yang takwa itu akan selalu dibimbing oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jalan keluar dari persoalan apapun. Jadi kalau ada yang bertanya gimana saya mencari solusi terbaik, ya harus meningkatkan ketakwaan kita. Memang takwa itu sering diucapkan, tapi kadang-kadang kita seperti apa gitu. Nah, orang takwa itu adalah orang yang ketakwaan seseorang berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Dan alladzina yu'minuna bil ghaib, dan kemudian wujud ketakwaan itu yang paling dekat adalah dalam sholatnya. Jadi iman dan amal soleh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ini pondasi takwa itu satu, keyakinannya ke Allah tuh makin ajeg, mantap. Yang kedua, kepatuhan kepada Allahnya dengan amal ibadah, terutama sholat. Jadi susahlah disebut takwa kalau sholatnya tidak serius. Ketakwaan itu bisa dilihat dari keseriusan sholat wajib dan sholat sunnahnya, itu makin membuat dicintai Allah. Dan wa mimma rozaqnahum yunfikun. Lihat ya, iman ke Allah, kemudian sholat. Sholat ini merupakan puncaknya zikrullah karena di sana komplit. Lalu sudah itu menafkahkan sebagian rezeki. Iman, keyakinan, kemudian kepatuhan kepada yang Allah perintahkan dalam menghamba ke Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Ini luar biasa. Jadi kalau dengan Al-Baqarah ayat 3 ini saja sudah bisa kelihatan ya. Orang takwa itu makin yakin kepada Allah, makin kuat ketakwaannya, makin bagus sholatnya, yaitu juga buah dari keyakinan, dan makin ringan bersedekah. Jadi apakah ada orang takwa tidak sholat? Tidak ada. Apakah ada orang takwa pelit? Tidak. Ya, orang makin takwa cirinya adalah makin dermawan. Lalu wabil akhirati hum yuqinun. Nah, ini orang takwa juga kalau udah ingat akhirat itu yakin. Sorga, neraka, yaumal hisab itu yakin. Nah, orang yang kurang takwa tidak yakin, bahkan ya menganggap remeh adanya sorga, neraka, hisab itu nggak masuk hitungan. Makin yakin kepada yang goib, termasuk sorga, neraka, yaumal hisab. Termasuk orang-orang yang takwa itu yang yakin kepada takdir ya.
enak. Kalau sudah yakin ke takdir tidak ribet. Lalu apalagi wal afaf wal ghina. Nah, hidup yang terpelihara, pikiran terpelihara, pandangan terpelihara, pendengaran terpelihara, ucapan terpelihara, syahwat terpelihara, amarah terpelihara, hartanya juga terpelihara dari yang haram. Pokoknya orang yang hidup dijaga oleh Allah, dia akan selamat ya. Jadi warok nantinya. Ini doanya supaya jadi orang yang terpelihara itu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita harus minta kepada Allah supaya hidup ini terpelihara. Karena kita lihat ya, kalau sudah tergelincir, aduh, sekolah tinggi-tinggi, kemudian meniti karir berpuluh tahun. Kita lihat ya dengan berita-berita. Lalu berjuang pagi, siang, malam. Tapi kalau dia tidak bisa memelihara diri, kita lihat betapa banyak yang hancur oleh perbuatan tercela. Kalaupun ada orang yang dihina tapi tidak tercela, Nabi Muhammad juga dihina, difitnah, dicaci, diblokade, diboikot, diperangi bahkan ya. Padahal beliau niatnya ikhlas, ngajaknya juga ngajak yang ke jalan yang benar, yang dilakukannya setiap saat adalah kebaikan dan kebenaran. Tapi kenapa tetap difitnah? Nah, kalau begini keadaannya tidak akan berkurang kemuliaan. Tetap aja, makanya sampai sekarang 1400 tahun sudah lewat, tetap kita bisa dan dunia ini menyaksikan. Tapi beda dengan orang yang tidak terpelihara, dimusuhi, dihina karena perbuatan buruk, maksiat. Nah, ini beda lagi. Yang mulia juga tetap ada yang menghina, tapi tidak berkurang kemuliaan terus ya. Tapi yang tergelincir, berbuat hina dan tidak tobat, nah ini beda urusannya. Menjadi eh, menjadi sesuatu contoh keburukan. Nauzubillah min dzalik. Maka harus minta ke Allah supaya kita ini terpelihara hidupnya lahir batin termasuk harta. Dan terakhir, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Laisal ghina bukanlah orang yang kaya yang disebut yang banyak harta, walakin akan tetapi yang disebut kaya itu ghina fi qalbi. Jadi orang yang terkabul doanya Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, ciri khasnya adalah dia qanaah. Puas dengan apa yang ada. Karena syukur itu tergantung dari qanaah. Puas dengan yang ada. Orang menderita bukan karena kekurangan karunia, tapi orang menderita karena kurang bersyukur atas nikmat yang ada. Nah, orang yang ghina fi qalbi itu oleh Allah tuh dibuat hatinya tuh puas dengan apa yang Allah berikan. Sehingga syukur dan syukur itu yang menambah tambahan karunia. Jadi kita ini akan mendapat tambahan terus karunia bukan karena kehebatan kita bekerja, tetapi karena rasa syukur kita yang sangat mendalam. Nah, orang yang ghina fi qalbi, ciri lainnya adalah dia tidak berharap dari makhluk, ya. Sehingga dia tidak menghibah, memelas, meminta-minta kepada orang lain. Tidak, dia akan dikayakan oleh Allah, puas dengan yang ada, dan dia tidak mengharap-harap apa-apa dari orang lain. Jadi izahnya itu sangat terjaga.
kehormatan, kemuliaan, martabatnya. Maka disebutkan kata Imam Syafi'i itu 3 ciri orang yang kuat itu ya, yaitu ketika dia dalam kefakiran, dia tidak menampakkan fakir. Sehingga orang-orang menganggapnya, ini orang yang berkecukupan. Yang kedua, ketika dia marah, dia bisa nahan mengendalikan diri. Dan yang ketiga, ketika dia ditimpa musibah, beragam kepahitan, dia tidak sibuk berkeluh kesah, mendagangkan penderitaannya ke orang lain. Inilah orang yang keren yang harus kita tiru ya, sehingga menjadi orang yang ghina fi qalbih, kaya di hati itu betul-betul kebahagiaan, kemuliaan, dan kecukupan. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung orang Islam, rezekinya cukup dan qana'ah, puas dengan apa yang Allah berikan. Begitu Pip, insya Allah hari Kamis dini hari jam 1 dari Perth kembali ke Indonesia, kemudian mengejar acara kajian Al-Hikam di pesantren Darut Tauhid. Teman-teman yang mau silaturahim dan ikut kajian Al-Hikam Asar sudah bisa kembali datang ke pesantren, dan malam harinya kita akan kajian Ma'rifatullah tentang kembali membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangimu. Ini penting ini ya. Bagaimana cara-cara kita supaya disayangi Allah dengan menjadi makhluk rahmatan lil alamin. Orang yang senang menebar kasih sayang. Rekan-rekan sekalian, ini sedang mules-mules perut ini karena ingat keadaan saudara kita di Palestina yang ya hati yakin semua ini diatur Allah, pasti ada kebaikan. Secara hakikat begitu, tetapi secara manusiawi kita harus terus meningkatkan kepekaan, kepedulian terhadap saudara kita di Palestina ini. Karena sekarang sedang dilanda kelaparan yang mulai luar biasa sesudah diblokade, dihancurkan. Allah menyaksikan segalanya. Dan Allah juga menyaksikan kita peduli atau tidak. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Satu, kita terus berusaha mengikuti keadaan di sana, sehingga kita termasuk orang yang semakin memahami keadaan di sana dengan apa informasi yang bisa kita kumpulkan. Jadi jangan sampai kita tidak ada kepedulian untuk mengetahui saudara kita di sana. Satu ya. Yang kedua, kita harus asah terus jiwa empati kita. Kita perbanyak doa yang tulus sekali ya dalam sholat, dalam tahajud. Jangan lepas karena doa itu bagian dari yang bisa la yaruddu qada ila doa. Jadi doa bisa menjadi jalan pertolongan Allah. Jangan anggap remeh ya. Jeritan kita waktu tahajud, siapa tahu membuat satu bom tidak meledak. Yang ya banyak yang bisa terjadi dengan doa yang kita panjatkan. Dan doa itu pun bermanfaat bagi kita. Allah melihat kita berdoa atau tidak. Yang ketiga, kita harus empati. Jangan sampai kita uh, makan enak, segala fasilitas enak, apalah gitu. Sampai kita lupa ada yang sangat memerlukan, sangat menderita, sangat lapar, sangat haus, sangat kedinginan.
Nah, jadi kita menahan dirilah dari segala yang berlebihan yang membuat kita tidak empati kepada keadaan saudara kita di sana. Yang keempat, ayo kita tanya pada diri berapa banyak nih uang yang kita keluarkan untuk menyenangkan nafsu kita dan berapa banyak kita sedekah ke saudara kita di Palestina. Sampai ke sananya nanti manajemen mudah-mudahan ada ikhtiar, tapi keluar dari kita dana itu Allah menyaksikan. Berapa nih uang yang kita keluarkan untuk menyenangkan keinginan-keinginan nafsu kita, dan berapa yang kita keluarkan untuk saudara kita di Palestina. Ini penting sekali. Allah melihat, Allah menghitung semuanya. Jangan sampai kita lebih mementingkan kesenangan kita, padahal Allah sudah memampukan kita untuk bisa berbuat. Sudah acara ini segera transfer ya, berapa saja semampu masing-masing Allah mampukan. Jangan sampai tidak sama sekali ya, berapa saja Allah tahu kok semua yang kita nafkahkan. Lalu apalagi yang kelima, kita terus menyebarkan informasi, terus mengingatkan satu sama lain agar tetap peduli dengan saudara kita di Palestina. Ini sebagian-bagian perjuangan kita. Jadi jangan sampai kita pasif, ya minimal seperti ini, menyebarkan informasi. Harus ada aktivitas kita untuk membuat orang lebih tahu, lebih paham keadaan, dan lebih mau berbuat sesuatu. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan yang keenam? Ya, kalau kita sudah semakin paham dengan proporsional, ya siapapun yang mendukung kejahatan ini terjadi harus kita atur sikap kita supaya jangan sampai kita berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap kejahatan terhadap negara saudara kita di Palestina. Jadi ada yang mengatakan boykot atau apalah ya, secara proporsional, adil, lakukanlah ya. Jangan sampai ada tetesan keringat kita yang bisa membiayai perbuatan buruk ini. Dan yang ketujuh ini berpikir di Australia ini aktif sekali mereka itu namanya rally ya. Jadi setiap pekan berkumpul banyak orang tidak mengenal lelah untuk menyuarakan ini. Kita juga berharap mudah-mudahan ini khususnya yang ada di Bandung ya, para organisasi-organisasi kapan kita kumpul hari Sabtu atau Ahad, pekan depan nanti panitianya mungkin bisa bekerja sama, yang kita kumpul sama-sama untuk saling mengingatkan ya terhadap kepedulian kita. Kemudian kita juga dalam kumpul tersebut mengingatkan yang belum ingat jadi ingat. Nanti mudah-mudahan dengan adanya nggak tahu nyebutnya demo atau apa, tetapi kita ada gerakan dakwah bersama-sama dan sesudah itu kita juga mudah-mudahan dapat ilmu, informasi dari yang berkompeten sehingga kita bisa paham sejarahnya seperti apa, kemudian secara syariat bagaimana kebersamaan ini harus menjadi ladang amal dan juga bekal rezeki masing-masing untuk kita kumpulkan di sana dan kita sumbangkan. Ya, begitulah saudaraku sekalian beberapa langkah. Mudah-mudahan Bang Jaka dan teman-teman di Darut Tauhid nanti bisa kontak dengan para pimpinan organisasi di Bandung khususnya supaya pekan depan, Sabtu depan kita sudah bisa melakukan sesuatu yang mudah-mudahan bisa membuat orang lebih ingat, sadar, dan tergugah, peduli, berbuat dan berjuang bersama untuk saudara kita di Palestina. Jangan sampai kita dicatat di akhirat nanti orang yang tidak peduli.
Terima kasih sahabatku sekalian, mudah-mudahan Ustadz Mulyadi sudah bersama dan bisa melanjutkan acara ini. Tolong teman-teman di Darut Tauhid ya segera tindak lanjuti dan semua jamaah ini siap-siaplah. Mudah-mudahan kalau ada kesiapan informasikan pekan depan kita bisa berkumpul. Tadi mana mungkin yang memadai apa di depan gedung sate, tetapi nanti direncanakan dengan matang. Tolong siapkan diri baik-baik supaya kita menjadi ambil bagian dalam berjuang untuk saudara kita. Insya Allah nanti seluruh santri Darut Tauhid juga akan dihadirkan dalam acara tersebut. Insya Allah. Mudah-mudahan para jamaah bisa mempersiapkan diri. Terima kasih, semoga Allah menolong saudara kita di Palestina dan di bumi manapun yang teraniaya. Allah mengetahui segalanya. Dan semoga Allah memampukan kita bisa berbuat sesuatu yang membawa kebaikan bagi dunia akhirat kita, lingkungan kita, dan saudara kita yang teraniaya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustadz Mulyadi dilanjutkan. Makasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.